Halo semuanya, saya Kika Malia, NFP 15/2022-014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai firewall standby. Nah, apa sih firewall standby? Nah, firewall standby adalah metode konfigurasi keamanan jaringan yang dimana dua perangkat firewall untuk memastikan ketersediaan dan keandalan sistem keamanan jaringan yang melibatkan dua perangkat firewall yang diatur untuk bekerja secara bersamaan. Jadi, satu firewall ini berfungsi sebagai aktif dan firewall lainnya sebagai standby. Nah, untuk implementasi host standby ini, jadi salah satu firewall ini mengambil alih jika firewall utamanya ini mengalami gangguan. Firewall bekerja dalam mode aktif atau standby untuk memenuhi kebutuhan layanan. Nah, untuk analisis konfigurasi dari gambar tersebut, yaitu untuk status grup VGMP atau Virtual Group Management Protocol, firewall A merupakan firewall utama dan memiliki status VGMP yang aktif, sedangkan firewall B yaitu firewall cadangan dan VGMP yang standby. Lalu untuk grup VRRP atau Virtual Router Redundancy Protocol, grup VRRP 1 konfigurasi pada arah downstream firewall, sedangkan grup VRRP 2 konfigurasi pada arah upstream firewall. Nah, pada kedua grup VRRP ini, firewall A dikonfigurasi sebagai perangkat utama, sedangkan firewall B sebagai perangkat cadangan. Nah, untuk mode cadangannya ini secara otomatis digunakan secara default. Untuk interface G101 dari firewall berfungsi sebagai interface heartbeat dan terhubung melalui tautan heartbeat. Nah, untuk fungsi preemption diaktifkan secara default dengan penundaan preemption selama 60 detik. Jadi secara keseluruhan, pada gambar tersebut menggambarkan bagaimana dua firewall digunakan dalam konfigurasi redundansi untuk memastikan ketersediaan layanan jaringan yang tinggi, yang dimana satu firewall berfungsi sebagai utama dan yang lainnya sebagai cadangan. Untuk implementasi dari firewall host standby sebagai berikut. Sekarang kita implementasikan untuk konfigurasi firewall host standby. Nah, seperti pada gambar topologinya, untuk PC1 ke switch 1, PC1 memiliki address 10.3.0.10, subnet masknya 24. Lalu dari switch 1, dia memiliki Ethernet 002 ke firewall 1 dengan gigabit Ethernet 101 dan memiliki IP address 10.3.0.1, subnet masknya 24. Lalu dari firewall 1 dengan gigabit Ethernet 102 dan IP address 10.2.0.1, subnet mask 24, dia menuju ke switch 2 dengan Ethernet 002. Lalu dari switch 2 dengan Ethernet 001 menyambung ke PC2 dengan Ethernet 001 dan IP address-nya itu 1.1.1.10, subnet mask-nya 24. Lalu dari switch 1 memiliki Ethernet 003 ke firewall 2 dengan gigabit Ethernet 101 dan IP address-nya 10.2.0.1, subnet mask-nya 24. Untuk dari switch 2 dengan Ethernet 003 menuju ke firewall 2 dengan gigabit Ethernet 102 dan memiliki IP address 10.2.0.2, subnet mask-nya 24. Lalu dari firewall 1 terhubung ke firewall 2 dengan sama-sama memiliki gigabit Ethernet 103, tetapi untuk firewall 1 dia memiliki IP address 10.10.0.1, subnet mask-nya 24, dan untuk firewall 2-nya memiliki IP address 10.10.0.2 dengan subnet mask-nya 24. Nah, jadi untuk area di sebelah kiri, PC1 ini merupakan terbalik. Jadi yang di sebelah kiri dia ini trust zone, sedangkan PC2 merupakan untrust zone. Lalu untuk firewall ini dia memiliki firewall DMZ. Nah, untuk konfigurasinya kita ke firewall yang pertama. Nah, interface G101. G101 IP address-nya 10.3.0.1 dengan subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu kita quit, kita ke gigabit Ethernet 2. Gigabit Ethernet 2 dia memiliki IP address 10.2.0.1 dengan subnet mask-nya 24. Lalu kita quit. Lalu kita di firewall 1 kita konfigurasi
VRRP grup 1 di Gigabit Ethernet 101 di firewall 1 dan menambahkan VGMP grup untuk keadaannya aktif. Kita interface G101 VRP grup 1 Gigabit Ethernet V1 virtual IP 10.303 255 VRRP virtual IP interface VRRP VRID 1 virtual IP. Bentar, ada kesalahan. Jadi di sini kita menambahkan status keadaan aktif, lalu kita quit, lalu kita konfigurasi VRRP group 2 pada Gigabit Ethernet bentar, interface dikonfigurasi Ethernet 102. Nah, di sini kita menambahkan VRRP group 2 virtual IP 10.3 111 ya. Yang soalnya yang VRID 1 itu dia udah 10.3 0.3, berarti sekarang 1111 ini 255 aktif. Nah, kita quit. Setelah itu kita menambahkan upstream dan downstream service interface ke firewall 1 untuk security zone-nya. Jadi firewall zone trust add interface G101 quit, lalu antrasnya quit, dan add interface 102 quit, lalu kita konfigurasi di firewall 2-nya. Untuk konfigurasinya sama seperti yang firewall 1, kita konfigurasi dulu interface G101, lalu kita masukkan IP address-nya. Uh, 10302 lalu kita quit. Lalu kita ke interface G102. Lalu kita IP address. lalu kita quit. Lalu kita konfigurasi VRRP group 1 di Gigabit Ethernet 101 di firewall 2 dan menambahkan VGMP group dengan keadaan standby. Terus kita quit. Kita konfigurasi VRRP lagi di G102, lalu kita konfigurasi group 2 virtual IP 10. Sorry, salah. Jadi lalu sekarang konfigurasi security zone-nya. Lalu kita quit. Antrasnya 102, trasnya 101. Terus kita
Lalu selanjutnya untuk di firewall 1 kita konfigurasi IP address untuk interface gigabit Ethernet 103 di firewall 1. Jadi interface G103 user IP address 10.1.255.255.255.0. Lalu kita quit. Lalu kita konfigurasi di firewall 2 nya juga. Interface G103 IP address. Quit. 10.10.2.25.10.10.01.02. Lalu di firewall satunya ini kita menambahkan firewall zone DMZ ke interface G103 di firewall 1. Lalu untuk firewall 2 nya juga ini harusnya firewall zone DMZ. Firewall zone DMZ, lalu add interface G103. Klik. Lalu selanjutnya pada firewall 1, di sini kita konfigurasi authentic key-nya dan enable dari host standby function-nya. Jadi HRP interface G103 remote 10.10.0.2 HRP authentication key HRP authentication key. Coba kita ganti. Ini udah saya coba berkali-kali untuk HRP authentication key dari si passwordnya, tetapi masih tidak bisa. Mungkin ada yang modulnya kurang menambahkan perintah sebelumnya untuk authentication key-nya. Lalu di sini kita coba melanjutkan apakah bisa untuk HRP enable-nya. Sini bisa. Lalu kita ke firewall 2. HRP interface G103 remote 10.10.01. Kita coba lagi kalau nggak bisa. Karena sepertinya dari modulnya yang salah. Masih nggak bisa kalau untuk HRP authentication key-nya di firewall 2. G103 remote untuk HRP enable. Untuk HRP enable udah bisa. Lalu kita security police. Jadi konfigurasi forwarding police antara trust dan untrust zone di firewall 1. Trust to untrust, source zone trust, destination zone untrust, role name trust to untrust, source zone trust, lalu destination zone untrust, lalu source address-nya 10.3.0.0 subnet mask-nya 24 kita action permit. Lalu kita quit. Lalu kita konfigurasi di firewall satunya NAT police-nya untuk translate source address di subnet 10.3.0.0 dengan subnet mask-nya 24
ke IP address di NAT address pool, yaitu 1.1.1.2 ke 1.1.1.5, yang dimana intranet si usernya ini dapat mengakses ke internet. Terus habis itu kita quit. Terus habis itu sections 0.1112.1.5 quit, lalu kita konfigurasi NAT police-nya. NAT police, rule name police NAT 1, police NAT 1, source zone trust, destination untrust, lalu source address 10.3.0.0 subnetnya 24, destination untrust, source address 10.3.0.024. Lalu kita action source NAT address group 1. Action source NAT address group 1. Selanjutnya kita melakukan kita coba ke display VLP. Bentar, source address NAT 1. Destiny, sistem pertahanan aborted. Over here, getting over. Apa yang 10. Udah aktif dulu ya. Nah, coba tadi. Display RRP-nya
Oke, udah benar ya. Jadi kayak tadi tuh harus dicoba-coba terus. Jadi ini sudah sesuai dengan modul. Stepnya master, virtual IP-nya 10.0.3, master IP-nya 10.3.0.1. Lalu untuk virtual router 2, dia memiliki virtual IP 1111, master IP-nya 10.2.0.1. Kalau untuk Firebase-nya, nah dia dalam keadaan aktif untuk VRRP FRID 1 dan FRID 2. Lalu untuk firewall 2, dia setnya dalam keadaan backup. Lalu virtual IP sama master IP-nya udah benar di router 1 sama router 2. Untuk Firebase-nya dia VRRP VRID 1 sama 2-nya udah dalam keadaan standby. Selanjutnya kita mencoba ping. Kita coba ping 111.100. Oh, nah bisa. Jadi PC 1 ini bisa mengirim data ke PC 2. Lalu kita lihat firewall, display firewall session table. Coba kita lagi. Ping 10.3.10. Ini RTO. Kita display lagi coba. Kita coba-coba terus pingnya ya. Nah, ini bisa. Nah, ini keluar untuk firewall, display firewall session table-nya. Nah, dia ada total session ada 11, lalu di sini ada CMP, ada UDP, lalu VPN-nya public. Terus nah di sini ada IP-IP-nya ya. Nah, disinilah kegunaan untuk firewall host standby-nya. Lalu kita lihat di firewall 2 masih tetap ya. Coba kita coba. Kita coba langsung ke firewall 2 misal. Nah, ini udah keluar juga. Seperti firewall 1 dia udah keluar varian total session-nya. Di sini ada 8, lalu di sini ada dia menggunakan SMP dan UDP. Nah, di sini ada IP address-nya dari PC 1 ke PC 2. Jadi firewall host standby-nya ini sudah berhasil untuk mengirim data dari PC 1 ke PC 2. Sekian dari presentasi saya mengenai firewall host standby. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.